Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat majelis yang dirahmati Allah, hari ini kita duduk sejenak untuk menimbang kembali perjalanan hidup kita. Dunia yang kita pijak ini bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah. Setiap detik yang kita lalui adalah bagian dari perjalanan menuju negeri abadi. Pada majelis ini kita kembali membuka nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani tentang hakikat seorang mukmin, bahwa ia bukan makhluk yang larut dalam kelezatan dunia, tetapi seorang musafir yang cerdas mempersiapkan bekal. Bekal bukan sekadar harta, bukan pula amal lahir semata, tetapi pergerakan hati menuju Allah, pemutusan ikatan dunia, dan kesungguhan mencari Dia sebelum maut menjemput. Banyak orang lelah beribadah, tapi hatinya tidak pernah bergerak. Dunia ia kejar, akhirat ia lupakan. Padahal orang mukmin itu berbekal, bukan bersenang-senang. Marilah kita rendahkan hati, membuka ruang dalam batin kita untuk menerima wejangan ini. Semoga majelis hari ini menjadi cahaya untuk perjalanan panjang kita menuju akhirat. Pada hari Ahad, 9 Zulqa'dah, 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, orang mukmin berbekal dan orang kafir bersenang-senang. Orang mukmin berbekal karena mereka sadar akan kembali ke negeri akhirat. Mereka menggunakan sedikit untuk keperluannya. Seluruh hartanya ia peruntukkan bagi akhirat. Hati dan cita-citanya hanya untuk akhirat. Hatinya ia putuskan dari dunia. Ia melakukan segala ketaatan hanya untuk bekal di akhirat. Adapun orang kafir bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan dan kelezatan. Mereka tidak meyakini adanya hari akhirat, bukan untuk dunia dan penghuninya. Apabila ia mempunyai makanan yang baik, ia akan mengutamakan orang fakir. Ia yakin bahwa di akhirat kelak, dia akan memperoleh yang lebih baik dari itu. Puncak dari cita-cita seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada dekat di depan pintu Allah Azza wa Jalla. Dia ingin agar hatinya sampai kepada Dia sejak masih di dunia. Dekat dengan zat Allah yang hak merupakan puncak langkah-langkah hati. Aku melihat engkau berdiri, duduk, rukuk, sujud dan bangun hingga lelah, tetapi hatimu tidak bergeser dari tempatnya, tidak keluar dari rumah wujudnya, tidak berpindah dari kebiasaannya. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari Tuhanmu yang agung. Kesungguhanmu itu akan menjadikan engkau tidak bersusah payah dalam mencarinya. Tetaskanlah telur wujudmu dengan kebenaranmu. Pecahkan dinding penglihatanmu kepada makhluk dan ikatannya dengan keikhlasan tauhidmu. Pecahkan sangkar pencarianmu kepada sesuatu dengan tangan kezuhudanmu. Lalu terbanglah dengan hatimu sehingga sampai kepada Tuhanmu. Ketika datang kepadamu sampan dan dayung pertolongannya, maka Tuhan akan menyeberangkanmu. Dunia ini adalah lautan dan keimananmu adalah kapalnya. Oleh karena itu Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, wahai anakku, dunia ini adalah lautan dan iman adalah kapal layarnya. Dayungnya adalah ketaatan, adapun akhirat adalah pantainya. Wahai orang yang bergelimang kemaksiatan, tidak akan lama lagi engkau akan buta, tuli dan fakir. Hatimu keras, hartamu akan hilang, dirampas atau dicuri. Jadilah orang yang berakal. Segeralah kembali kepada Tuhanmu. Jangan sekali-kali menyekutukan Tuhan dengan hartamu. Janganlah engkau bertawakal kepada harta dan tidak mau menafkahkannya. Tanggalkan ia dari hatimu. Simpan di dalam rumah atau sakumu saja bersama dengan para pembantumu. Lalu ingatlah kepada kematian. Jangan rakus dan jangan terlalu panjang angan-angan. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan, seorang mukmin sejati tidak mencari dunia dari Tuhannya, tidak pula akhirat. Dia hanya mencari Tuhan dari Tuhannya. Wahai muridku, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Bersama dengan hatimu, orang yang taubat kepada Allah adalah orang yang kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Quran doakan surat Az-Zumar 45, yakni kembalilah kepada Tuhanmu, serahkan segalanya kepadanya, serahkan dirimu kepadanya, gantungkan semuanya pada takdir dan ketetapannya. Hempaskan hatimu ke hadapannya, tanpa perlu berkata-kata, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa bertanya mengapa dan bagaimana, tanpa menentang ataupun membantah, tetapi setuju dan mematuhi. Katakan dengan benar. Apabila sudah demikian adanya, maka hatimu akan kembali kepadanya, menyaksikannya dan tidak akan menerima selainnya. Bahkan yang terasa adalah gelisah karena sesuatu yang ada di bawah arasy dan di atas bumi.
tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru, kecuali telah berkhidmat kepada mereka, bahkan melihat keadaan sebagian mereka. Kaum sufi menjadikan pujian dan celaan sebagai kemarau dan hujan, atau seperti malam dan siang. Keduanya dipandang sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menentukan kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu telah terwujud, maka mereka tidak akan mencari-cari orang yang memuji, tidak pula melarikan diri dari orang yang mencela. Mereka tidak akan ambil pusing dengan keduanya, yang memuji dan yang mencela. Karena kecintaan terhadap makhluk telah keluar dari hatinya, demikian juga kebencian. Mereka tidak lagi mencintai atau membenci. Mereka menyayangi. Apalah artinya ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran? Sungguh kamu telah disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmumu. Engkau mempelajari ilmu, mendirikan salat dan berpuasa hanya demi makhluk, sehingga mereka mengakuimu, memujimu di rumah dan majelis-majelis. Mereka pun menyerahkan hartanya kepadamu. Kamu telah mendapatkan semua itu dari mereka. Namun ketika kematian datang, siksa menjelang, kesempitan dan kekacauan menghampirimu, maka semua yang telah engkau dapatkan dari mereka tidak berguna lagi. Justru itu semua akan dimakan oleh orang lain, sedangkan perhitungan dan siksanya tetap engkau yang menanggung. Wahai orang yang mundur dan terhalang, engkau adalah orang yang telah bekerja dengan penuh kepayahan. Tetapi di dunia engkau kepayahan, dan di akhirat engkau mendapat neraka sebagai siksa. Ibadah adalah suatu pekerjaan, pelakunya adalah para wali. Al-Abdal adalah mereka yang ikhlas, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Para alim ulama adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah wakil Allah di buminya. Dengan kata lain, mereka adalah utusan yang menjadi pewaris para nabi dan rasul. Bukan kalian semua yang gila, sibuk dengan logika dan kata-kata, sedangkan di dalam batin hanya kosong belaka. Wahai muridku, engkau tidak berarti apa-apa. Islam tidak membenarkanmu. Islam merupakan pondasi yang dibangun di atas syahadat. Belum sempurna bagimu jika engkau hanya mengucapkan la ilaha illallah pada lisan, tetapi engkau berdusta karena di dalam hati masih bersemayam banyak Tuhan yang masih menakutimu. Engkau masih takut kepada raja dan penguasa. Engkau masih bergantung kepada pekerjaanmu, keuntungan, kekuatan, pendengaran, mata dan ototmu. Itu semua masih menjadi Tuhan. Masih ada anggapan pada dirimu bahwa makhluk dapat memberikan manfaat dan dapat mendatangkan bahaya. Masih banyak hati manusia yang masih pasrah dan bergantung pada itu semua. Padahal mereka mengaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir mereka menjadi kebiasaan yang nampak pada lisan, sedangkan hatinya tidak. Jika hal ini disampaikan kepada mereka, mereka akan berkata, bagaimana mungkin hal ini dituduhkan kepada kami? Bukankah kami adalah orang Islam? Kelak cacat mereka benar-benar akan nyata dan terlihat. Celakalah engkau. Seharusnya ketika engkau mengucapkan la ilaha, engkau menafikan, membuang segala bentuk Tuhan, sebab redaksi tersebut adalah bentuk nafyu kulli, negasi yang menyeluruh. Dan ketika mengucapkan ilallah, engkau menetapkannya karena itu merupakan bentuk itsbat kulli, penetapan yang menyeluruh. Kapan saja hatimu bersandar kepada sesuatu selain Dia, maka engkau telah berdusta atas pengakuan yang telah engkau ucapkan. Dan yang menjadi Tuhanmu adalah apa yang engkau jadikan sebagai sandaran. Bagian lahir tidak lagi dilihat, sebab hatilah yang beriman. Dia, hati, yang melakukan ikhlas. Dia yang bertakwa, wara, zuhud, yakin, ma'rifat, dan sekaligus melaksanakan. Hati adalah komandan, sedangkan anggota lainnya adalah pasukan. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, mulailah dari hatimu, kemudian dengan lisanmu. Tawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan lahirmu dengan hukum syariat dan sibukkan hatimu bersama dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Lupakan kebaikan dan keburukan yang nampak pada lahiriah. Sibukkan batinmu bersama Dia yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang telah marifat kepadanya, dia akan merendah di hadapannya, mengunci mati lisannya, tawadlu padanya, dan kepada hamba-hambanya yang syalih. Cita-citanya semakin besar, keinginannya semakin kuat, tangisannya semakin menjadi, rasa takutnya semakin menebal, rasa malunya semakin membentengi, dan semakin menyesal atas keburukan yang pernah dilakukannya. Dia akan cemas apabila kehilangan derajat yang telah dicapainya berupa marifat, ilmu, dan taqarrub kepadanya.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dia tidak akan ditanya atas apa yang diperbuatnya. Justru manusia yang akan ditanya. Dia berada di tengah, memandang ke belakang dengan rasa sesal yang amat mendalam atas kesalahannya. Sehingga lahir rasa malu. Di sisi lain di hadapannya dia melihat masa depan dengan penuh rasa cemas dan takut. Apakah Allah akan menerimanya atau menolaknya? Apakah hari kiamat kelak dia akan bersama dengan orang-orang mukmin atau bergabung dengan orang-orang kafir? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kamu akulah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Termasuk golongan arifin yang langka adalah orang yang mendapatkan kabar takdirnya dan kemana kelak ia akan kembali. Dia telah membaca rahasia dirinya sendiri yang tertera di Lauhul Mahfuz. Kemudian dia menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh nafsu. Inilah Islam sejati, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan, diiringi kesabaran dalam menghadapi ujian, dan puncaknya adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam pandangannya, sama saja antara emas dan tanah, pujian dan celaan, diberi atau tidak, surga atau neraka, nikmat atau siksa, kaya atau miskin, bahkan ada manusia ataupun tidak ada manusia. Apabila semua itu terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada di belakangnya, dianugerahkan kepadanya derajat wali. Dia dijadikan pemimpin atas manusia, dan setiap orang yang mengikutinya akan memperoleh manfaat darinya atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, kami berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sahabat sekalian, setiap dari kita sedang menyiapkan bekal, baik disadari ataupun tidak. Ada yang membawa bekal amal, ada yang membawa bekal penyesalan, ada yang hatinya ringan karena terlepas dari dunia, ada pula yang berat karena membawa terlalu banyak ketergantungan. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak kita menata ulang hidup ini agar hati tidak bersandar pada makhluk, agar dunia tidak menjadi Tuhan kecil, agar syahadat tidak berhenti di lisan tetapi masuk hingga ke pusat keyakinan kita. Dunia ini lautan dan iman adalah kapal. Yang selamat adalah mereka yang menjaga kapalnya tetap tegak, dan yang karam adalah mereka yang tenggelam oleh kesenangan dunia yang sementara. Maka mari kita pulang kepada Allah sebelum kita benar-benar dipanggil pulang. Mari kita kuatkan iman, ikhlaskan tujuan, dan bersungguh-sungguh memperbaiki bekal akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azzabannar. Semoga Allah menjadikan langkah kita lurus dan akhir perjalanan kita husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.